Halo para penggemar dan pecinta fisika. Sekarang saya akan jelaskan mengenai momen inersia cincin tipis. Jadi saya mau membuktikan untuk cincin tipis itu momen inersianya berapa kalau diputar dengan sumbu melalui pusat masanya. Nah, saya ingatkan beberapa hal dulu di sini ya sebelum masuk ke situ. Ya, ini pengantarnya istilahnya supaya nanti kita lancar membuktikannya. Jadi modalnya ini aja sebenarnya. Saya sudah pernah membuktikan bahwa kalau ada batang kurus diputar dengan sumbu melalui pusat massa, momen inersianya itu adalah 1/12 ml kuadrat. M itu adalah massa batang kurus, L itu adalah panjangnya. Sudah pernah saya buktikan di video saya sebelumnya, lihat materi saya sebelumnya mengenai momen inersia benda kontinu. Nah, itu adalah materi G. Provis F25. Lihat ya. Jadi G. Provis F25 itu membahas mengenai momen inersia batang kurus dan juga mengenai aturan Steiner. Nah, sekarang kita lanjut ya. Ini kan batang kalau diputar dengan sumbu tegak lurus batang melalui pusat massanya 1/12 ml kuadrat. Tapi bagaimana kalau misalnya diputar dengan sumbu yang sejajar batang melalui pusatnya? Ya karena ini batang kurus, ya otomatis momen inersianya tidak ada. Karena ini kan nggak ada jari-jari ya. Nah sekarang bagaimana kalau ternyata poros putarnya digeser ke sini misalkan poros putarnya. Jadi batangnya berputar seperti ini nanti ya, dengan poros putar di B. Jadi poros putarnya ini bergeser sejauh R besar. Nah nanti kita harus menggunakan aturan Steiner. Aturan Steinernya berarti I di sumbu yang baru itu adalah I0 plus MD kuadrat. Lah I0-nya itu kan 0 tadi di sini ya. 0 plus M. D itu adalah jarak pusat massa terhadap sumbu yang baru. Jadi D itu kalau begitu jarak OB itu sama dengan R. Berarti MR kuadrat. Nah, dengan demikian, I di sumbu yang baru itu adalah MR kuadrat. Nah, kita menemukan ini. Nah, ini adalah sebagai dasar untuk mencari momen inersia cincin tipis. Nah, di sini saya punya cincin tipis yang berjari-jari R. Saya putar pada sumbu yang melalui pusat massanya tegak lurus bidang penampang cincin. Nah sekarang perhatikan, untuk mencari momen inersianya begitu sangat mudah. Caranya ini saya ambil aja cuplikan massa cincin yang sedikit ini, yang berupa batang kurus. Nah ini berupa batang kurus. Kita tahu bahwa batang kurus kalau diputar dengan sumbu yang bergeser sejauh R, itu tadi MR kuadrat kan. Nah karena ini cuplikan massa, berarti ini ada momen inersia dari cuplikan massa ini. Yaitu berarti apa? Kan berarti dm dikalikan dengan R kuadrat. Ini boleh juga saya tulis R kuadrat dm kan. Nah ini adalah momen inersia dari cuplikan massa berupa batang kurus itu. Kalau saya mencari I, ya tentu saja ini saya integral dong. Ya, R kuadrat dm. Tapi R kuadratnya kan tetap ini. Integral dm jadinya. Bayangkan di sini batang kurus ini sebagai pembentuk cincinnya. Memutar sampai 360 derajat. Jadi cincin ini dibentuk batang kurus kalau dijumlahkan total satu kali putaran. Tentu saja ini berupa massa cincin tipis itu. Jadi kalau begitu ini R kuadrat integral dari seluruh elemen massa itu adalah M. Sehingga saya dapatkan bahwa I-nya ini adalah bisa ditulis M kali R kuadrat. Nah inilah momen inersia dari cincin tipis yang diputar dengan sumbu melalui pusat massa tegak lurus bidang cincinnya. M itu adalah menyatakan massa cincin, sedangkan R itu adalah jari-jari cincinnya. Nah begitu mudah ya membuktikannya. It's very easy problem.